Terus ada lagi yang ingin menambahkan, sebenarnya simpel ya teman-teman ya, tahun-tahun dia dipilih, artinya beliau ya Rasulullah pasti ada keistimewaan di sana. Bahkan sebelum Rasulullah diturunkan ke bumi ini, para jin-jin itu udah tahu, udah diciptakan bercahaya ya di arsy-Nya Allah itu. Dan salah satunya itu kan, kalau nggak salah ya nanti bisa ditambahkan oleh Abi, Rasulullah itu disucikan hatinya itu bukan hanya satu kali ketika mau Isra Miraj, tapi ketika masih berumur 6 tahunan atau lebih ya, dia disucikan kembali oleh malaikat Jibril. Jadi 2 kali Rasulullah disucikan ya. Tadi pernah baca itu disucikan oleh malaikat Jibril yang menandakan bahwa ketika hatinya itu mulai misal katakanlah ada sedikit kotoran itu langsung disucikan. Jadi memang Rasulullah itu dipelihara itu dari kecil oleh malaikat, oleh Allah gitu, bahwa ini itu akan jadi nabi. Bahkan di kitab-kitab Injil itu udah dijelaskan bahwa akan datang ya nabi ya, dari suku Quraisy ya yang bernama Ahmad ya, artinya dari kecil udah dipelihara. Itu alam ya, nanti bisa dijelaskan lagi oleh Abi. Berikutnya yang ingin bertanya, Izar atau Jojo atau Fadlan pada pembahasan yang lain? Fadlan ada Fadlan. Fadlan biasanya, ayo Fadlan, biar yang lain juga lebih paham, mengerti. Yang lain juga bisa, Hanif atau Fadlan atau yang lain yang belum paham ya. Kalau nggak kasih yang nanya, kalau lama-lama ini nanya ke yang nggak membaca, paham nggak? Ayo yang lain. Dilon mau nanya. Sok mangga Dilon. Apa bingung? Tadi ringkasan Bukhari tentang berbagi ilmu, berbagi wasiat. Sirah Nabawiyah tentang kelahiran Rasulullah. Fathul Majid tentang tauhid. Terus tadi Khulafaur Rasyidin tentang hikmah tidak ditunjuknya pengganti setelah Rasulullah. Cukup? Wahab? Paham nggak? Haji nanya dia sama Wahab. Wahab, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa saja yang pertama? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa pengganti Abu Bakar? Umar. Habis Umar, Utsman. Yang terakhir Ali. Reza. Abu Bakar kenapa terpilih menjadi pengganti Rasulullah yang pertama? Alasannya apa? 2 minimal. Alasan kenapa Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah yang pertama. Padahal Abu Bakar itu nggak menunjuk diri sendiri ya. Padahal Abu Bakar itu menunjuk Umar sebenarnya. Ya, dari kaum Muhajirin ada, kaum Ansar, Sa'ad bin Abdullah ada. Tapi Abu Bakar dia nggak mencalonkan, tapi dia terpilih. Alasannya kenapa? Karena sering menggantikan imam sholat saat subuh. Pernah menggantikan imam sholat ketika saat subuh. Satu lagi yang dekat. Nah, Rasul. itu sahabat dekat ya Rasul. Bahkan orang yang pertama kali yang disebut asyabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam siapa teman-teman? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja kepada sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Kepada Abi punten untuk memberikan masukan ilmunya kepada kita semua. Kepada Abi kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Haji, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah ya, di kesempatan pagi yang cerah ini kita mulai pengajian di tahun ajaran baru setelah kita libur beberapa pekan, dan kita juga kedatangan teman-teman yang baru ya. Tentunya teman-teman yang baru akan mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan di sini ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada maupun kegiatan yang baru atau program yang baru yang mungkin saja nanti ada. Selamat berjuang semua, selamat berdarah-darah ya, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Abi ingatkan untuk menata kembali niat. Barangkali dari rumah tuh bisa saja niatnya tuh gua ke yatim masakin karena gua disuruh oleh orang tua ya. Gua ke yatim masakin, ke pondok ini karena gua ngikutin temen gitu kan. Jadi alasan-alasan yang tadinya membuat teman-teman ini datang ke sini berbeda-beda, sekarang
niatnya perbaiki kembali, perbaharui kembali, bahwa saya datang ke pondok ini niatnya untuk membangun masa depan diri saya sendiri dan untuk menebar kemanfaatan bagi orang lain, bagi banyak orang. Jadi tata kembali niat, karena segala sesuatu itu berhasil atau tidaknya akan bergantung kepada niatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari rumah ini agak sedikit terpaksa ke sini, maka sampai disitulah ilmu yang akan kalian dapatkan. Terpaksa. Ya. Oleh karena itu, maka bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang demikian. Ya. Tata kembali niat, luruskan hanya untuk membangun masa depan dan lillahi ta'ala. Kita cari ridhonya, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan pantang pulang sebelum kita berhasil. Ya. Sebelum kita berhasil. Jangan sampai kita di sini bertahun-tahun kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Padahal di sini setiap hari berhadapan dengan guru. Jadi sekali lagi selamat berjuang, ya, selamat membangun, mengukir masa depan dengan sebaik-baiknya. Ya, mengukir yang paling bagus dan hasilnya permanen itu di atas benda yang keras. Kalau kamu mengukir di atas salju, ya di atas es, ya paling beberapa jam udah cair lagi. Mengukir di atas kayu bisa kena rayap, bisa kena cuaca. Mengukir di atas kayu cenderung lebih mudah, ya kan? Tapi hasilnya juga tidak lama. Apalagi mengukir di atas roti, mengukir di atas es, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau mengukir di atas batu, mengukirnya susah. Perlu peralatan yang tajam, perlu waktu yang lama, perlu ketelitian. Tapi hasilnya bagus. Ukiran-ukiran di atas batu, itulah perjuangan kita. Perjuangan kita. Jadi perjuangan kita itu ibarat mengukir masa depan itu di atas batu. Keras, berdarah-darah, bisa saja kita ini terluka, bisa saja keringat keluar dari seluruh tubuh kita. Siang malam kita bekerja dengan penuh perhitungan, dan hasilnya wow, luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ya. Berbeda dengan orang mengukir di atas media yang empuk. Ya. Jadi itulah masa depan kita. Ukir masa depan kita itu dengan penuh ketelitian, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh semangat, tanpa kenal lelah, ya kan? Penuh perhitungan, hasilnya akan hebat. Hasilnya akan bagus. Artinya hasil ukiran kita itulah masa depan kita. Gitu ya. Baik. Ya. Itu tentang yang baru.